Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Alrat Parlosebat dari kelompok Germany, UNSOR tahun 2021, generasi ke-8. Pada kesempatan kali ini, teman-teman kakak, izinkan saya untuk memaparkan sedikit apa yang sudah saya dapat dan implementasinya ke dalam kehidupan sehari-hari selama saya mengikuti UNSOR tahun 2021 selama 3 hari ini. Baik, kita langsung mulai saja. Pada hari pertama kita disuguhi dengan materi-materi yang cukup menarik, di mana materi yang pertama sendiri berbicara tentang bagaimana cara kita pribadi kita, untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Kemudian yang kedua, membicarakan tentang tipikal-tipikal pemimpin yang baik untuk memimpin suatu organisasi atau suatu kelompok. Oke, materi pertama ini dibawakan oleh pembicara yang cukup kompeten. Ada yang namanya Kak Ito. Nah, dia menjelaskan kepada kami, peserta, untuk mengetahui terlebih dahulu siapa sebenarnya diri kita, bagaimana kelebihan dan kekurangan kita, dan bagaimana kita menghadapi kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Dia menjelaskan kepada kami dengan menggunakan bantuan metode SWOT, analisis SWOT. Di mana analisis SWOT ini terdiri atas strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, masing-masing aspek itu kita aplikasikan ke dalam diri kita. Kita coba untuk menganalisis SWOT yang kita miliki. Dengan mengetahui SWOT tersebut, diharapkan kita, peserta UNSOR khususnya, bisa mengenali diri lebih lagi. Bisa menghadapi dan mengetahui bagaimana cara kita untuk mengatasi segala kekurangan dan ancaman-ancaman yang dimiliki. Nah, dengan berdasarkan hal tersebut, diharapkan ke depannya kita peserta UNSOR yang juga calon-calon pemimpin di masa yang akan datang dapat menjadi pribadi yang unggul, yang mampu mengalahkan kekurangan-kekurangan atau mungkin ancaman-ancaman yang menghadang kita nantinya. Kita beralih ke topik pembicaraan yang kedua, yakni tipikal-tipikal pemimpin yang dibawakan oleh pembicara yang sangat kompeten juga, yang bernama Kak Lucky Darmawan, selaku Presben KMF KIK Ukrida. Dia menjelaskan kepada kami tentang tipe-tipe pemimpin yang baik, yang harusnya bisa kita pakai dalam memimpin suatu organisasi atau suatu kelompok. Nah, dia mengarahkan kepada kami untuk mengenali tipikal kepemimpinan seperti apa kita ini. Nah, dengan harapan ke depannya saat kita memimpin suatu kelompok atau organisasi, kita mampu memimpin dengan tipikal yang baik tersebut. Baik, sekian dari hari pertama, kita berlanjut ke hari kedua. Hari kedua juga sama dengan hari pertama, kita disuguhi oleh 2 sesi yang dibawakan oleh 2 pemateri yang sungguh amat inovatif. Mereka sangat menginspirasi kami para peserta UNSOR. Oke, untuk topik yang ketiga di hari kedua ini, materi dibawakan oleh Kanatan. Dengan topik pembicaraannya itu adalah konflik dan solution. Ya, bisa dibilang mengenali konflik dan bagaimana cara kita untuk menghadapi konflik tersebut. Seperti itu. Dia mengajarkan kepada kita tentang apa sih itu konflik. Biasanya kita menemukan konflik itu di mana? Ada berapa jenis sih konflik-konflik itu? Nah, tak hanya itu, dia juga mengajarkan kepada kita tentang solusi dan pemecahannya. Bagaimana sih menyelesaikan konflik ini? Tuh. Nah, dengan harapan kedepannya kita peserta UNSOR dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena
konflik ini tak hanya muncul, tidak hanya hadir di kehidupan organisasi saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari, selama kita melakukan pendidikan kita, selama kita hidup di masyarakat, pasti menemukan yang namanya konflik. Nah, tergantung bagaimana kita menghadapi konflik tersebut. Apakah kita menghadapi konflik tersebut dengan kepala yang panas atau dengan kepala yang dingin? Dengan mengetahui konflik tersebut, diharapkan pemecahan atau solusi yang kita sediakan dapat tepat sasaran. Sehingga konflik itu tidak menjadi suatu hambatan untuk pekerjaan kita, melainkan menjadi suplemen kita dalam mengembangkan suatu organisasi atau mungkin dalam pekerjaan. Baik, kita berlanjut ke topik yang kedua atau mungkin yang kelima ya, urutan yang kelima di hari yang kedua ini. Nah, pemateri ini dari pihak SMK ya, atas nama Kak Najwa. Dia mengajarkan kepada kita, memaparkan secara rinci bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Menjadi seorang pemimpin yang berintegritas bukan hanya menjadi pemimpin yang profesional dalam pekerjaan, melainkan pemimpin yang berkompeten, yang mampu berpikir kritis tentang segala hal, baik itu konflik, baik itu organisasi, dan segala macamnya. Dengan harapan kita setelah mendengarkan materi tersebut, ya setidaknya kita mampu untuk bisa menjadi pemimpin yang baik di organisasi kita, dengan mengedepankan kebersamaan, dengan mengedepankan solidaritas, tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap anggota-anggota kita. Baik, kita beralih ke hari terakhir, hari ketiga. Yang ya topik di materi di hari terakhir ini juga tidak kalah seru dan tidak kalah menarik. Materi ini dibawakan oleh Kak Darwin yang berbicara tentang how to we make a project planning. Nah, setelah kita mendapatkan materi-materi dasar di hari pertama dan kedua, disinilah pengaplikasian yang sebenarnya. Kita diajarkan untuk menyusun sebuah acara, menyusun sebuah program kerja. Bagaimana susunan program kerja yang baik, yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita masing-masing. Beliau mengajarkan kepada kami metode yang namanya metode SMART. Di mana metode SMART ini membantu kita, para pemimpin organisasi maupun non-organisasi, dapat menyusun sebuah program kerja, menyusun sebuah acara yang nantinya akan direalisasikan menjadi sebuah mahakarya kita. Dengan menggunakan metode SMART, diharapkan planning kita dalam menyusun proker atau program kerja ya, dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Mungkin demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang kakak-kakak dan teman-teman.